ada komisi program dan komisi rekomendasi. Nah itu ada part-partnya sendiri. Tapi sejauh ini memang konsennya adalah isu-isu gitu. Isu-isu apa saja, tentunya salah satu yang akan menjadi concernnya adalah isu pengkaderan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di podcast sambil jalan, kemana aja bisa. Alhamdulillah kita kedatangan tamu untuk podcast kali ini, yakni Rekanita Nurul Afifah Marwatin dari salah satu pengurus pimpinan pusat IPPNU. Jadi di sebelah kanan saya ini ada Rekanita, siapa biasanya dipanggil? Afifah. Oke. Rekanita Afifah ini di pimpinan pusat saat ini menjabat sebagai sekretaris di bidang organisasi PP IPPNU. Rekanita Afifah, kita diskusi sharing aja ya, lebih ke santai. Monggo juga kalau mau di. Oh iya, ini udah tadi udah mau habis ini. Ya, jadi aktivitas sehari-hari Rekanita Afifah ini apa sih? Sehari-hari saya sekarang sebagai seorang PNS di salah satu kementerian dan juga aktif di IPPNU di Sekretaris 1 itu. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jakarta Pusat, antara PBNU dan kantor tidak berjauhan. Jadi anak Jakarta ya? Ya, SCBD bukan? Bukan SCBD ya? Saya bukan part dari teman-teman yang di SCBD gitu. Tapi anak Jakarta, produktif, aktif, dan kreatif. Oh iya, seperti itu. Nah, kalau saya mendapatkan info ini, saudari atau Rekanita Afifah ini lulusan dari Universitas Indonesia. Jurusan apa kalau boleh tahu? Aku di UI, jurusan Ilmu Politik, FISIP, dulu angkatan 2014. Ada nggak sih kayak tips and trick buat kita masuk ke UI terutama atau beasiswa terkait dengan perguruan tinggi? Sebenarnya Rekanita banyak sekali. Saat itu juga mendapatkan beasiswa CSR salah satu di perusahaan juga untuk menunjang keberlangsungan kuliah gitu. Jadi terkait beasiswa, terkait biaya yang dikhawatirkan sama Rekanita itu tidak berlaku gitu istilahnya, karena banyak sekali ya yang bisa kita akses. Kemudian kalau tips dan triknya sendiri untuk masuk UI, saat itu saya SMA-nya di SMA 1 Bojonegoro, lulus 2014, dan memang untuk masuk UI ada peer group atau kelompok belajar yang memang sedari awal itu bersama-sama satu tujuan gitu. Jadi kayak kita kumpulkan gitu teman-teman yang memang mau berkuliah di UI, kita bersatu gitu. Waktu itu saya berlima dengan teman saya untuk setiap hari saling belajar menggarap soal-soal masuk ke perguruan tinggi. Nah itu saling mengoreksi, saling ada targetnya lah gitu, dari beberapa soal-soal yang menjadi kewajiban yang harus dikerjakan gitu, dan tips dan triknya harus mengerjakan yang mana dulu. Terus kemudian kalau ini dikerjakan salah dikurangi berapa, nah itu ada dulu formulanya. Itu membutuhkan jadi kayak kelompok belajar yang sama-sama punya visi misi untuk masuk UI. Iya, gitu ya? Jadi sebagai seorang pelajar itu waktu itu saya punya ambisi gitu. Ambisi saya harus diterima di UI, salah satu kampus impian gitu di Indonesia, dan itu bisa diterapkan juga sebenarnya di IPPNU gitu dengan membuat sistem belajar peer to peer gitu. Jadi kita memang kelompoknya nggak besar, hanya beberapa gelintir orang, 3-5 orang yang memang itu setiap hari saling mengerjakan soal dan menyemangati, mengerjakan soal, saling cek kayak gitu. Jadi nggak perlu istilahnya dulu sampai bimbingan belajar mahal gitu, tapi memerlukan kelompok belajar yang saling suportif gitu. Jadi kita perlu support belajar gitu. Nah kalau bicara IPPNU gitu kan, IPPNU kan sangat banyak ya kadernya gitu, dan itu bisa diproyeksikan gitu untuk dibentuk peer to peer belajar. Itu sangat efektif karena kita memiliki visi dan vibes yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah saat itu teman-teman saya ini yang berlima itu memiliki visi dan ambisi yang sama untuk berkuliah di UI gitu. Saat itu akhirnya alhamdulillah kita keterima gitu. Semuanya saya di UI
dari beberapa lainnya keterima di UNER, di UB, dan di UGM. Termasuk kampus favorit juga ya? Iya, jadi kita memang membuat skala prioritas itu. Pilihan 1, 2, itu sudah kita bidik tuh nanti kira-kira kita akan meleset pun ke kampus mana gitu. Itu sangat perlu dipersiapkan. Kayak gitu Rekanita. Selanjutnya nih, diskusi mengenai tentang pelajar atau mahasiswa. Kalau di PKPT, kalau di IPNU IPPNU kan ada istilah PKPT buat perguruan tinggi. Kalau di UI sendiri sebenarnya ada nggak sih organisasi IPNU IPPNU yang di PKPT gitu? Sejauh yang saya proses kemarin tuh nggak ada, di UI nggak ada PKPT. Biasanya adanya kelompok teman-teman NU gitu, alumni pesantren yang memang kita bersatu dan berbaur, kita satu kelompok ya? Gitu. Akan tapi tidak mengafiliasikan diri dalam bentuk PKPT saat itu seperti itu. Kegiatan kita juga aktivitasnya ngaji, aktivitasnya saling masih belajar kitab kuning seperti itu di Masjid UI gitu. Akan tapi tidak terlembaga gitu dalam seperti sebuah IPNU, PKPT. IPPNU gitu. Iya. Jadi aktifnya saya tetap di IPPNU di pusat, jadi bolak-balik Depok ke Jakarta Pusat gitu untuk tetap aktif dan kontinu di IPPNU. Terus kalau sejarah Rekanita Afifah ini untuk mengikuti IPPNU itu gimana? Kayak kadang kan sejarah ada yang dari dulu di desanya tuh ada ranting-ranting kecil ikut terus ke Jakarta jadi bisa langsung langsung gitu atau gimana nih? Ya, jadi saya ini dari PAC suatu daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu saat kelas 3 SMP. Kemudian berlanjut ketika SMA, saat itu dibentuk kembali ya karena sempat vakum gitu, karena itu memang sangat sulit gitu di daerah sana teman-teman yang beraktif di IPPNU, sehingga dibentuk kembali waktu saya kelas 2 SMA. Saat itu jadi jadi ketua PAC. Nah, dari situ akhirnya saya mengenal IPPNU, kemudian dibimbing langsung sama Rekanita yang ada di PC IPPNU Bojonegoro. Kemudian setelah saya aktif di PAC itu juga aktif di PC IPPNU Bojonegoro. Seperti itu. Jadi saya mengenal IPPNU itu memang benar-benar dibukakan gerbangnya oleh IPPNU Bojonegoro, dan kenalnya itu dari daerah terpencil yang paling pojok gitu kan istilahnya, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu di Kabupaten Bojonegoro. Dari kisahnya kayaknya menunjukkan bahwasanya PC IPNU IPPNU Bojonegoro ini mulai merata ya sampai ke perbatasan daerah tuh ada gitu organisasi IPNU IPPNU ini. Terus selanjutnya nih diskusi tentang kenapa sih masih bertahan di organisasi. Tadi kan Rekanita Afifah bercerita nih tentang pertama jadi wakil, habis itu vakum. Kan pasti vakum ini ada konflik. Nah, kenapa masih mau nih meneruskan IPPNU sehingga menjadi ketua dari PAC ke Dewan ya? Ya, jadi saat itu memang baru dibentuk waktu 2011 itu ya, waktu saya jadi wakil ketua PAC, masih sangat sulit lah gitu, istilahnya mencari kader gitu untuk mengenalkan IPPNU, walaupun memang di daerah Kedewan itu juga sudah mulai masif ya warga NU-nya, tetapi tidak semudah itu juga untuk mengengage atau menarik kader masuk ke dalam IPPNU, sehingga waktu itu sempat vakum gitu, karena memang kekurangan kader saat itu di sana, apa yang untuk ditarik ke IPPNU, sehingga ketika saya diamanahi diutus lagi gitu untuk menjadi ketua PAC, saat itu saya berkomitmen untuk mencari mengajak kader sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara door to door saat itu. Jadi saya memang mendatangi satu persatu orang yang akan diminta gitu menjadi seorang pengurus. Jadi ya sebenarnya kita masih sangat belajar ya saat itu, karena memang daerah baru gitu, daerah dibentuk baru. Jadi tentang pengkaderan, keorganisasian, kita masih sangat dibimbing oleh Rekanita atau mbak-mbak dari pimpinan cabang. Kayak gitu. Jadi dari situlah giroh saya di IPPNU memang perlahan-lahan mulai muncul gitu, karena di
dikenalkan lebih jauh. Berbicara tentang background saya dari SMP Negeri 1 Bojonegoro dulu, itu memang sangat juga asing gitu dengan aktivitas yang keorganisasian di luar sekolah gitu, karena memang sudah asyik di sekolah dengan organisasi seperti OSIS, saat itu robotik, dan saya sangat berkecimpung di robotik sampai dulu mengikuti berbagai kompetisi tingkat SMP baik provinsi maupun nasional, sehingga sulit bagi saya juga awalnya untuk mencerna IPPN itu apa gitu, sehingga ketika didekati oleh rekanita dari cabang dengan pendekatan yang masif ya, tentunya itu girohnya sangat besar dari pimpinan cabang untuk membimbing PAC Kedewan, sehingga sampai sekarang juga masih alhamdulillah gitu mulai terus aktif. Ya, alhamdulillah ya, ini sebagai salah satu wujud dari salam 3B, belajar, berjuang, bertakwa. Jadi nggak tahu menjadi tahu, terus berjuang door to door tadi, terus bertakwa kan kembali ke diri masing-masing ya. Kalau nggak salah nih Rekanita, ada isu Kongres PP pimpinan pusat. Nah, mungkin rekan-rekan kita banyak yang belum tahu tentang Kongres Pimpinan Pusat. Apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Kongres itu apa, konsep Kongres. Sepertinya tahun ini ada Kongres ya? Insya Allah ya. Akan dilaksanakan Kongres, betul sekali rekanita. Konsepnya itu seperti apa? Mungkin Jadi bisa kalau dijabarkan? bicara Kongres itu memang adalah suatu forum permusyawaratan tertinggi gitu. Jadi itu sangat sakral gitu, karena dia forum tertinggi yang ada di IPPNU sebagai wadah pengambilan keputusan yang akan menjadi dasar berjalannya organisasi. Nah, di Kongres itu sangat substansial sekali gitu, karena kita membahas PDPRT yang akan menjadi landasan dalam berorganisasi, sehingga dibagi menjadi beberapa komisi yang memang concernnya adalah memberikan masukan atau input yang relevan dengan kondisi terkini yang dimasukkan ke dalam formula kebijakan, yaitu di PDPRT. Seperti itu. Nah, itu terbagi menjadi komisi organisasi, ada komisi program, dan komisi rekomendasi. Nah, itu ada part-partnya sendiri. Tapi sejauh ini memang konsennya adalah isu-isu gitu. Isu-isu apa saja, tentunya salah satu yang akan menjadi concernnya adalah isu pengkaderan gitu. Apa yang akan bagaimana IPPNU ini bisa menggarap pengkaderan yang ada di sekolah-sekolah umum sesuai dengan tantangan hari ini, bahwa di sekolah-sekolah umum maupun di kampus-kampus umum juga memang sudah banyak pelajar, menurut data bahwa pelajar kita itu sudah terpapar indikasi pemikiran-pemikiran radikal kanan. Sehingga oleh karena itu kehadiran IPPNU dirasa urgent untuk menggarap dan concern ke pelajar-pelajar yang ada di sekolah umum. Sehingga reorientasi concern gerakan IPPNU harus mengarah ke sana. Seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada tantangan IPPNU, kan beda nih, dari tahun ke tahun kan kita mengalami masa yang beda, periode yang beda, tantangan zaman yang beda. Nah, mungkin di tahun 2022 ini sudah memasuki atau bahkan sudah masuk dengan era digital. Bagaimana sih kader-kader atau pelajar IPPNU terutama untuk menghadapi zaman di era digitalisasi ini? Oke. Jadi gini rekanita, kita kan sudah tahu semua ya, selama 2 tahun ini kita dilanda oleh pandemi, sehingga kita dipaksa oleh suatu kondisi untuk menuju ke arah digital. Walaupun memang era digital itu sudah datang terlebih dahulu sebelum pandemi datang, tapi dengan adanya pandemi itu secara gamblangnya kita semua dipaksa dipusatkan seluruh kegiatan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat daring seperti itu. Nah, sehingga tantangan pressure terhadap dunia digital ini semakin terlihat nyata. Nah, oleh karena itu IPPNU sendiri sebagai organisasi yang basisnya memang milenial ya, usia garapan kita sesuai dengan usia yang milenial dan generasi Gen Z sekarang itu perlu melek terhadap digital. Artinya
ini perlu disinergikan dengan sistem yang ada di keorganisasian. Digitalisasi sistem administrasi itu menjadi salah satu hal yang urgent itu ke depan untuk digarap Rekanita, karena dengan kondisi sekarang yang sudah aksesibel terhadap akses digital, itu kita dirasa kuno gitu apabila masih menggunakan cara-cara lama. Nah, harapan ke depan untuk IPPNU dari pusat sampai tingkatan di ranting ya bahkan, atau logikanya sampai tingkatan cabang, itu perlu gitu untuk kita melek bersama bagaimana membangun suatu sistem administrasi digital berbasis digital, karena itu akan sangat memudahkan dan memangkas jarak gitu kan, dari misalkan kita harus berkirim secara konvensional gitu, dirasa akan lebih efektif dan efisien gitu kan, secara cost juga dengan kita menggunakan sistem digital, dan itu tidak mengurangi esensi dari prosedur yang ada seperti itu. Jadi harapan ke depan kalau bagi saya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya ya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini tidak sekedar menjadi wacana, tapi benar-benar kita serap ke dalam sistem keorganisasian kita. Bagaimana organisasi kita ini berjalan dibantu dengan sistem digital itu. Sangat-sangat ya zaman sekarang, apalagi corona tuh, bener-bener. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, yang sering ditanyakan sama rekan-rekan Nita. NU ini punya tantangan tentang teknokrasi, teknokrasi, intelektual, dan yang satu entrepreneurship. Nah, kader yang ideal untuk menjawab tantangan NU tuh yang gimana menurut rekan Nita Afifah nih? Jadi menjawab tantangan NU hari ini ya, teknokrasi, intelektual dan entrepreneurship itu adalah gambaran prototipe harapan NU masa kini gitu. Artinya itu jembatan atau gerbang awalnya tentunya dimulai dari IPPNU gitu, sebagai organisasi perempuan pelajar putri yang menjadi gerbang masuk pengkaderan di NU paling muda kan, karena kita anak bungsu kan, sehingga pencetakan kader itu sesuai dengan prototipe yang diharapkan gitu oleh dunia hari ini gitu, itu harusnya lahirnya dari IPPNU seperti itu. Nah, seperti halnya harapan kita adalah bahwa bagaimana kader-kader IPPNU ini memang tersebar gitu di berbagai aspek, di berbagai lini, di berbagai sektor yang memang berbasis dengan beberapa hal tadi itu, yang ahli teknokrasi di bidang kemudian entrepreneurship, yang ahli di wirausaha, menciptakan UMKM baru, kemudian tadi di bidang intelektual kita ciptakan juga kader IPPNU, seorang ilmuwan misalkan penemu. Kalau dulu kita ada penemu mesin uap gitu, siapa tahu kalau misalkan itu lahir dari kader IPPNU seperti itu. Aplikasi-aplikasi terbaru juga. Sehingga jawaban tepat untuk menggarap IPPNU yang akan datang dengan harapan-harapan itu adalah bagaimana kita bisa concern terhadap kader-kader atau anak-anak yang ada di sekolah-sekolah berbasis keilmuan seperti itu. Sehingga reorientasi garapan IPPNU ini harus mengarah dan difokuskan kepada pelajar seperti itu. Kalau kita bicara IPPNU hari ini, IPPNU sudah besar, kita memiliki jutaan ya, 3 juta kader gitu. Akan tetapi bagaimana gitu kita distribusi kadernya, bagaimana pemetaan potensi-potensi kadernya, sehingga batang tubuh IPPNU yang sudah besar ini, yang sudah kuat ini, kita mencoba untuk melebar dan juga berfokus ke ranah sekolah-sekolah umum yang ada di luar dari yang memang menjadi garapan kita selama ini gitu, dan itu membutuhkan metode, strategi dan treatment khusus untuk bagaimana kita meng-approach atau melakukan pendekatan terhadap sekolah-sekolah umum yang memang tidak memiliki basis NU gitu. Nah, itu nanti harus menjadi wacana bersama gitu, apa ya, itu tanggung jawab kita bersama
yang harus menjadi keresahan kita bersama, yang harus kita pikirkan bersama, dan disampaikan kepada seluruh kader-kader bahwa itulah yang perlu kita pikirkan bersama, sehingga kita timbul awareness bersama untuk menggarap isu besar tadi. Sehingga apabila kita memang sudah bisa tersebar merata, harapan-harapan prototipe kader NU yang dari ada teknokrat, ada ilmuwan atau akademisi, ada juga yang entrepreneur, itu dicetaknya dari kader IPPNU. Nah, itu membutuhkan formula-formula yang harus kita diskusikan bersama ke dalam level kebijakan IPPNU gitu. Bagaimana strategi atau metode kita ke depan, kira-kira seperti itu. Jadi untuk rekan dan rekanita terutama kita harus bersama-sama berjuang, belajar berjuang, bertakwa terutama ya, untuk menjawab tantangan dari NU, yakni teknokrasi, intelektual, dan entrepreneurship. Subhanallah sekali, rekanita Afifah ini sudah cantik, smart ya, Masya Allah, tabarakallah kalau kita bilang. Jadi terima kasih rekanita Afifah, jangan bosan-bosan diundang di podcast sambil jalan nih. Sangat terhormat sekali saya bisa diajak diskusi hari ini gitu. Semoga pemantik-pemantik tadi bisa menjadi jawaban keresahan kita bersama gitu. Kemudian keresahan setelah kita resah gitu kan, kemudian kita akan tergerak. Seminimal kita adalah menumbuhkan awareness bersama, kita tergerak bersama, kita rumuskan bersama, kemudian bismillah kita maju ke depan bersama dengan concern yang terarah, terukur, dan spesifik menjawab tantangan prototipe hari ini yang harus kita ciptakan, yang lahirnya harus dari kader IPPNU. Alhamdulillah, jadi diskusi atau sharing pada sore hari ini sih, tepatnya jam berapa nih? Jam 4 sudah sore, jadi rekanita Afifah sudah sangat-sangat lelah sepertinya ya. Terima kasih. Rekanita Afifah, mungkin kita bisa bersama-sama untuk salam 3B. Jadi kita semangat. Belajar, berjuang, bertakwa ya. Oke. Salam 3B. Belajar, berjuang, bertakwa. Terima kasih rekanita Afifah. Podcast sambil jalan kemana aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.